Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Harapannya selalu kabar kamu baik ya, sehat selalu. Yang penting kita selalu diberikan kesehatan, karena dengan kita sehat kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkarya, kita bisa melakukan apa saja dan juga selalu bersyukur. Dan tentu kita saling mendoakan ya teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu mendoakan lewat komentar-komentar. Dan mohon maaf sekali kalau saya tidak bisa membalas satu persatu, karena ya kadang repot juga gitu kan. Tetapi yang jelas saya mohon maaf sekali kalau tidak bisa selalu membalas satu persatu gitu kan. Kadang ada yang bisa saya balas, kadang ternyata terus saya harus ngapain lagi, jadi nggak sempat balas-balas lagi. Mudah-mudahan teman-teman maklum dan bisa mengerti, memahami situasi dan kondisi saya. Tapi ketika saya lagi sempat, lagi senggang, insya Allah saya balas-balas ini satu-satu. Walaupun kadang tidak semuanya kebales ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal kepoin seseorang, bakal kepoin dia. Mau kan? Mau ya? Mau dong. Masa nggak mau sih? Mau dong ya. Oke, kita bakal, saya ajak kamu untuk kepoin dia, ya. Dan kita angkat tema kali ini adalah, apakah dia memikirkanmu, ya? Apakah dia memikirkanmu? Kalau dia memikirkanmu, dia berpikir tentang apa? Dia memikirkan kamu tentang apa? Tentang hal-hal apa saja yang dia pikirkan tentang kamu? Oke, jadi di sini untuk video ini, karena kemarin ada yang bertanya juga, Mas, ini berlaku buat yang single apa yang sudah punya keluarga sih, gitu kan? Oke, berarti saya harus menjelaskan ya. Sebelum nanti saya shuffle kartunya, saya jelasin terlebih dahulu bahwa video ini atau tema yang saya angkat di video ini berlaku buat siapa saja gitu loh. Berlaku buat siapa saja, baik dia yang belum punya pasangan, artinya belum jadian gitu ya, belum jadian, belum berdealing, tapi mungkin masih ada proses pendekatan dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, buat kamu yang mungkin juga sudah berpasangan, ya, berpasangan dalam hal ini, yang sudah menikah juga iya, yang belum menikah juga iya. Terus ada juga yang mungkin sudah berpasangan, baik yang sudah menikah maupun belum, tetapi saat ini hubungannya sedang mungkin LDR, mungkin sedang ada kerenggangan gitu kan, atau sedikit ada konflik dan sebagainya, sehingga kamu kepo, kamu pengen tahu dia tuh sebenarnya mikirin saya nggak sih gitu kan. Nah, itu maksudnya seperti itu, oke? Jadi tema kita hari ini adalah apakah dia memikirkanmu? Apakah dia memikirkanmu? Kalau dia memikirkanmu, mikirin apa, tentang apa, dan sebagainya. Oke? Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartu ini dulu ya. Oke, kita kocok yang ini dulu. Kita lihat dulu seperti biasa untuk poin-poin utama, poin-poin garis besarnya gitu ya. Nanti detailnya kita pakai kartu tarot. Ini kita pakai Earth Magic Card. Kita pakai Oracle Card terlebih dahulu. Oke. Kita buka ya satu-satu. Saya buka 5 kartu. Innocent, Childhood, Unfoldment, Generation, kebalik, Failed, Unseen Healing Wisdom. Oke teman-teman, kita lihat ada beberapa kartu di depan sini. Ini untuk kamu sekali lagi yang punya hubungan, punya pasangan, baik yang sudah menikah maupun belum. Buat yang masih jomblo, artinya masih dalam proses pendekatan, barangkali kamu baru kenal dan semacam itu. Di sini saya melihat bahwa ikatan energi kalian itu, bagi yang sudah sudah berhubungan, sudah masih berpasangan, sudah berdealing, ini energinya saya lihat masih ada ikatan energi yang kuat, masih ada ikatan batin yang kuat gitu loh. Itu yang pertama. Terus buat yang masih belum jadian, saya juga merasakan hal yang sama. Jadi meskipun kamu belum berdealing, tapi energi kamu sudah terjadi yang namanya saling tarik menarik. Artinya saling tarik menarik di sini, saya melihat ada semacam keseimbangan yang cukup bagus.
Keseimbangan itu adalah bahwa kalian energinya itu saling tarik-menarik. Contoh saling tarik-menarik yang paling nyata dan paling jelas adalah dia itu sering memikirkan kamu, dia sering ingat kamu, dia sering mencoba berkomunikasi sama kamu. Bahkan saya melihat dia boleh dikatakan sering memulai pembicaraan. Dia sering membuat ngechat kamu dulu. Dia sering ngechat kamu dulu ya. Mungkin dulu awal-awal dia mungkin agak pasif, tapi sekarang saya melihat dia cukup aktif. Dia mencoba memulai ngechat kamu dulu atau bahkan telepon. Ya, ini berarti bisa dibilang untuk kamu yang berpasangan atau yang belum berdealing tapi jaraknya bisa jadi jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu juga berdekatan, cuman tidak bisa secara intens ketemu. Terus bagaimana dengan yang sudah berkeluarga? Ya, bisa jadi gitu loh. Kamu sudah berkeluarga, cuman mungkin pasangan kamu saat ini tidak dalam satu rumah. Artinya mungkin dia saat dia bekerja, pagi berangkat, sore atau malam pulang gitu kan. Itu juga bisa ya. Jadi berlaku buat semuanya, teman-teman. Ya, semuanya, all zodiac, all people yang sedang merasakan atau sedang kepengen kepoin pasangan kamu. Jadi saya merasakan bahwa dia itu memikirkan kamu ya. Jadi jawaban dari apa yang tadi menjadi tema itu sudah langsung terjawab di depan ya, bahwa dia sedang memikirkan kamu atau tidak. Ya, dia sedang memikirkan kamu atau dia sering memikirkan kamu. Ada kepolosan dan ada semacam keluguan di mana seseorang yang katakanlah sedang memiliki perasaan-perasaan yang hebat, fall in love gitu kan, sedang jatuh cinta, atau mungkin bisa dibilang sedang ada ketertarikan, atau satu lagi buat yang sudah punya pasangan yang sudah menikah, ikatan batinnya itu saya lihat di sini masih bagus gitu loh ya. Mungkin kata-katanya bukan masih ya, tetapi bagus gitu aja. Kalau masih kesannya nanti takutnya habis masih terus kemudian berubah jadi enggak gitu. Enggak, bukan begitu. Jadi saya lihat dia ikatan batinnya cukup bagus. Nah, bahkan di sini saya melihat bahwa ada bagian-bagian yang dia itu juga bisa dibilang selain energi dia ketarik ke kamu, dia sering tiba-tiba memikirkan kamu, dia sering tiba-tiba ingat kamu. Lalu di dalam batinnya ada dorongan-dorongan untuk memulai pembicaraan. Bahkan dia cukup baik di dalam respon chat kamu juga ya, cukup baik dalam berkomunikasi gitu loh. Itu yang beberapa dari yang saya lihat untuk baris kartu pertama. Nah, saya melihat di sini teman-teman ada bunga teratai mekar. Di sini ada unfoldment di mana saya melihat bahwa dia itu sekarang ini sudah mulai sering membuka pembicaraan. Artinya adalah kalau yang tadinya dia mungkin banyak diem, pasif dan sebagainya, saya lihat dia sudah mulai banyak bicara, sudah mulai banyak mengungkapkan perasaan-perasaannya, sudah mulai banyak bertanya, dan ada semacam komunikasi yang berimbang antara kamu dengan dia. Nah, itu bisa dikatakan sebagai tanda bahwa dia juga sering memikirkan kamu, dia juga energinya sering ketarik ke kamu juga. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang saat ini sedang stalking, sedang kepoin dia, sedang bertanya-tanya sebenarnya dia mikirin nggak sih, dia kepikiran gue nggak sih gitu kan. Nah, itu mungkin dari salah satu kartu ini menjawab bahwa salah satu tanda bahwa dia memikirkan kamu dan energinya ketarik ke kamu adalah ketika dia sudah mulai membuka banyak pembicaraan. Pelan-pelan saya melihat di sini dia sudah mulai mengungkapkan perasaannya ya, mungkin tidak hanya perasaan tapi juga mulai bertanya ini itu tanda buat yang mungkin sedang pendekatan, buat yang sedang belum berdealing tapi sedang proses pendekatan, itu tanda bahwa dia atau energi kalian itu adalah saling tarik-menarik gitu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya di sini ada ancestors generations ya, berhubungan dengan masa lampau, berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan apa yang pernah menjadi pengalaman dia gitu kan. Kehati-hatian dia itu dijadikan sebagai jadi pengalaman dia dijadikan sebagai kehati-hatian di dalam dia melangkah, di dalam dia mengambil keputusan apapun, terutama terkait dengan masalah asmara, terkait dengan masalah hubungan dengan
siapapun ya, termasuk dalam hal ini adalah dengan kamu. Nah, teman-teman, di sini saya melihat bahwa ada sebagian dari dia, ya, sebagian dari dia, saya melihat bahwa di situ ada semacam masa lalu yang kelam, ada masa lampau yang kelam, ya, ini dan ini menunjukkan bahwa di situ ada hal yang masih dia bawa dari masa lalunya. Sebenarnya bukan di bawah serta-merta dia masih apa ya, belum bisa move on apa segala macam, bukan seperti itu maksudnya, tapi lebih kepada saya pengen menyampaikan aja bahwa ada masa lalu kelam yang dia pernah miliki atau dia pernah alami, ya, sehingga di situ menjadikan dia adalah sebagai orang yang sangat berhati-hati karena sekian lama dia berproses, dia menghealing diri sendiri dengan berbagai cara. Di sini ada Unseen Healing Wisdom Shaman, gitu. Itu yang menunjukkan bahwa dia itu satu, pernah melakukan yang namanya healing untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya melihat dia juga sekarang bisa menjadi seorang healer, ya, atau katakanlah bisa membantu orang lain. Selain dia untuk healing diri sendiri, dia juga sekarang menjadi seorang katakanlah yang mempelajari healing terapi dan semacam itu. Tapi tidak semua energi dia itu seperti ini, tidak. Tetapi minimal dia pernah melakukan healing. Yang saya maksudkan tidak semua adalah tidak semua dari mereka yang kita baca, yang kita kepoin ini, kemudian dia bisa healing, itu tidak semuanya. Tapi dari mereka semua saya melihat dia pernah melakukan yang namanya healing. Entah itu dengan seorang terapis, entah itu dia melakukan dengan caranya sendiri, dengan secara alami, secara otodidak, dia pernah melakukan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia membersihkan kabut-kabut kelam, di mana di masa lalunya ada masa lalu yang kelam, gitu kan, yang membuat dia itu sempat terpuruk dan sebagainya. Tetapi di sini saya melihat bahwa hubungan kalian itu dalam suasana dan energi yang cukup bagus, dalam harmoni yang cukup bagus, gitu loh. Nah, saya lihat di sini ada beberapa kedamaian-kedamaian yang dia kepengen ciptakan, gitu ya. Yang dia pengen ciptakan kedamaian seperti halnya childhood, ya, masa kanak-kanak yang mungkin pernah dia nikmati, yang pernah semua orang rasakan, bahwa di masa kanak-kanak pasti merasakan yang namanya happy, enjoy, dan just like that, ya. Jadi artinya hanya itu aja, gitu loh. Tidak memikirkan hal-hal lain yang kadang-kadang membuat kita sakit, jatuh bangun, dan sebagainya. Nah, dia pengen menciptakan masa-masa itu terbawa kembali di masa dia yang sekarang ini. Dan ada semacam harapan-harapan besar bahwa dia bisa menemukan kedamaian itu bersama kamu. Nah, maka dari itu penting sekali buat kamu untuk benar-benar merespon dia secara baik dan menciptakan suasana yang seperti dia harapkan, karena saya yakin suasana itu pun juga kamu harapkan. Suasana yang tentram, damai, menjalani kehidupan yang baik, gitu kan, dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, dalam sebuah kedamaian yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi sebuah surga dunia yang bisa kalian nikmati bersama-sama. Ya, itu yang saya rasakan. Oke, kita akan melihat lebih dalam lagi, teman-teman. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Oke. Oh ya, teman-teman, bacaan ini bersifat general, ya. Jadi teman-teman yang mungkin nonton video ini tidak semuanya resonate, ya. Jadi mohon dimaklumi karena energinya general, ya. Jadi buat kamu yang pengen energinya maksimal, melakukan personal reading aja bersama saya, nanti bisa kita lebih maksimalkan untuk masalah energinya, ya. Oke. Waduh, ini ngeri. Keluarnya kartu-kartu ngeri. Oke. Biar nggak ketutup. Saya langsung shuffle ke bawah aja, ya. Kita dorong ke atas biar bawah kebagian tempatnya.
Saya nggak suka kalau berantakan ya teman-teman. Saya suka yang rapih-rapih. Kalau berantakan tuh kayaknya kurang enak dilihatnya. Itu tanda orang yang perfeksionis ya. Bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti ini. Ya kalau miring gitu ya, kayak kurang rapi itu kayaknya nggak suka. Ya tapi nggak usah rapi-rapi banget, nanti kelamaan. Oke, kita buka lagi dan satu lagi. Yes, oke teman-teman. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di antara komunikasi kalian itu ada hal yang harus kamu waspadai, harus hati-hati. Karena di sini ada kartu The Moon, ya. Kartu The Moon itu adalah kartu yang memberikan tanda atau menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang harus kamu perhatikan, ada sesuatu yang harus kamu waspadai, ya. Kalau dalam hal ini sih lebih ke intern antara kalian aja gitu kan, karena tadi saya katakan bahwa dia itu pernah punya masa lalu yang kelam gitu kan, dan saya melihat kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Jadi di sini sebetulnya pesannya adalah buat kalian berdua, terutama buat kamu yang saat ini lagi dengerin dan kepoin dia. Jadi harus ada sesuatu yang harus kamu hati-hati aja lah dalam berbicara, dalam bertingkah, dalam berkomunikasi. Mungkin saat bertanya sesuatu kepada dia gitu kan, kamu harus hati-hati karena dia orangnya sensitif ya, dia orangnya sensitif. Apalagi sekali lagi bahwa di sini dia pernah punya pengalaman yang sangat pahit, di mana dia pernah terkhianati dengan sangat sakit, sangat luar biasa, dia pernah kehilangan dan sebagainya. Maka dari itu kehati-hatian secara internal itu harus kamu lakukan. Artinya supaya tidak merusak suasana, supaya membuat dia tuh juga nyaman gitu loh. Itu yang saya maksudkan adalah seperti itu. Nah, The Moon di sini tentunya tidak hanya faktor internal, tapi juga bisa jadi datang dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa jadi adalah ada orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kamu yang justru nanti berusaha untuk merusak suasana hubungan kalian. Itu yang harus kamu waspadai. Ya, biasanya seperti itu karena kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang sama ya teman-teman, bahwa di sekitar kita itu selalu saja ada orang-orang baik, itu pasti. Tapi juga di sela-sela itu pasti ada orang-orang yang menyebalkan, gitu kan? Orang-orang yang aneh-aneh gitu loh, yang kadang-kadang tuh bikin masalah, yang kadang-kadang tuh nggak ada urusan apa-apa, tapi dia bisa ikut campur dan berusaha merusak suasana kehidupan kita. Nah, ini yang harus diwaspadai secara eksternal. Kalau secara internal tadi lebih kepada komunikasi dengan dia, jaga sikap dan sebagainya. Kalau bertanya kamu harus hati-hati, nggak usah terlalu banyak bertanya hal-hal yang mungkin terlalu dalam, ya itu dulu. Ya, ini sekali lagi ya buat yang punya pasangan pun sama ya. Jadi seperti itu, karena saya melihat yang sudah berpasangan, yang sudah berkeluarga, ini kan juga kadang-kadang muncul konflik-konflik gitu kan. Nah, ini yang tema yang saya angkat di sini adalah saya yakin karena banyak dari teman-teman yang kepengen kepoin dia tuh sebenarnya dia tuh mikirin nggak sih gitu kan, gitu. Meskipun saya juga tahu bahwa di antara kalian ada nih bahwa pasangan kamu yang kayaknya tuh, Mas Damar, ini pasangan saya kok nggak seperti apa yang disampaikan Mas Damar. Kalau tadi yang disampaikan kan komunikasi, dia chatting dulu, dia telepon dan sebagainya. Tapi pasangan gue kok enggak gitu kan. Ya, makanya saya bilang tidak semuanya seperti tadi yang saya sampaikan. Karena saya melihat juga ada sebagian dari pasangan kamu, dari orang yang kamu pikirkan, dia juga tidak terlalu aktif gitu kan. Tapi sebetulnya dia mikirin kamu gitu loh. Itu aja sih. Tapi saya lebih ke menangkap dari yang aktif ya tadi ya. Gitu. Terus kemudian saat ini dia orang yang sangat berhati-hati sekali terhadap masalah finansial. Karena apa? Dia juga pernah gagal di masalah finansial. Dia pernah punya pengalaman buruk di masalah finansial. Sehingga itu semua dijadikan sebagai pengalaman yang sangat berarti bagi dia. Dia orangnya sangat visioner ya. Jadi pemikirannya jauh ke depan. Dia sangat berhati-hati dalam langkah. Dia orang yang punya semangat kerja yang bagus, ya. Dia punya ide-ide besar, gagasan-gagasan yang sepertinya di sini saya melihat bahwa dia juga butuh support, butuh teman untuk sharing, ngobrol di masalah usaha, di masalah bisnis, ya. Dan saya melihat di sini kamu juga harus bisa mengimbangi dia, ya, mensupport dia. Jangan kamu hanya sekedar sebagai pendengar ketika dia tuh bicara, tapi kamu aktif juga, ya. Kamu harus aktif juga. Saling support, saling memberikan masukan-masukan karena itu yang dia butuhkan, ya.
Di sini saya melihat dia kepengen memulai sebuah lembaran baru pada hal-hal tertentu, seperti halnya untuk masalah usaha dan bisnis atau hal yang berhubungan dengan finansial. Saya melihat dia sedang punya program-program, ya, dan itu nanti ketika dia sharing hal itu ke kamu harus siap untuk memberikan support, solusi, advice, atau mungkin juga sharing-sharing yang berbobot gitu loh, seperti itu, karena itu yang dia butuhkan. Nah, di sini saya melihat di Two of Cups, ini kan tadi ini urut banget nih, Ace of Cups, terus kemudian disusul dengan Two of Cups ya. Jadi ini sebuah kombinasi yang bagus ya, sebuah tahapan-tahapan yang bagus. Dia memulai sesuatu yang baru di masalah bisnisnya, di masalah pemikiran-pemikiran dia, dan dia pengen sekali mendapatkan ini nih, partner ya. Partner itu tidak hanya di masalah usaha, bisnis, dan sebagainya, tapi kalau misalnya ternyata kamu bisa dijadikan sebagai seorang pasangan yang sekaligus sebagai partner untuk dia berbagi, sharing, dan sebagainya, saya pikir ini menjadi hal yang sangat bagus. So, bersiap-siaplah untuk teman-teman, kamu menjadi partner dia yang baik ya, sehingga dia bisa menemukan kedamaian, ketenangan, dan kecocokan yang semakin luar biasa. Energinya biar semakin kenceng, ya kan? Semakin bagus dan semakin kuat. Oke, nah ini kartu yang ini Two of Cups di sini tidak hanya menunjukkan bahwa dia butuh teman partner, tapi saya melihat bahwa di sini bagi yang belum berdealing ya, bagi yang belum ada komitmen, saya melihat di sini akan terjadi yang namanya komitmen. Akan terjadi sebuah komitmen yang sebetulnya mengalir begitu saja, ya. Tidak harus kemudian kamu saling berstatement, tidak, tetapi akan terjadi sebuah komitmen yang sangat halus, mengalir begitu saja, saling merapat, mendekat, mengikat. Asik, merapat, mendekat, mengikat, sama aja ya. Mendekat, merapat, mengikat, udah sama aja lah. Oke, jadi saya melihatnya seperti itu. Ya, jadi ada semacam situasi dan kondisi bahwa ke depan nanti bakal ada komitmen. Terus bagaimana yang sudah punya komitmen, Mas Damar, yang sudah berpasangan, bahkan sudah menjadi suami istri? It's okay, sama aja gitu loh, bahwa komitmen itu kan tidak hanya berlaku bagi mereka yang belum pernah ada komitmen gitu kan. Tetapi komitmen itu juga bisa dibuat bagi mereka yang sudah berpasangan, bagi mereka yang sudah berkeluarga, menjadi suami istri. Komitmen-komitmen ini kan tetap perlu dibangun gitu loh. Jadi komitmen itu tidak hanya dilakukan di awal terus kemudian jadian, enggak. Setelah jadian pun nanti di situ akan ada semacam re-komitmen lagi. Jadi pembaharuan komitmen di hubungan kamu gitu loh. Jadi menjadi suami istri yang semakin baik gitu kan, menjadi sebuah keluarga yang semakin solid, kalian bekerja sama dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa kalian akan bekerja keras bersama-sama ya. Dan ketika sudah saling berkomitmen, saling ada energi yang masuk di situ, saya melihat di sini kerja keras kalian akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dan di kartu The Fool di sini saya melihat bahwa kalian akan melangkah dengan kegembiraan, melangkah dengan kebahagiaan, melangkah dengan sukacita dan hal yang sangat menyenangkan sekali. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semuanya, buat saya, buat kamu, buat teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Oke. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita perlu mendengarkan sugesti-sugesti yang positif gitu kan. Dan saya berharap bahwa di video ini bisa menjadi sebuah sugesti positif, sekaligus bisa menjadi sebuah afirmasi yang positif, visualisasi yang positif, dan result yang luar biasa. Sekali lagi, amin, amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa baik buat kita semuanya, dan buat teman-teman bisa merasakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian melangkah dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan kedamaian, ketenangan, dengan rezeki yang berlimpah, mendapatkan pasangan yang memang betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin ya rabbal alamin ya. Gitu teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk bacaan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman suka ya. Yang suka silahkan subscribe biar channel ini terus berkembang dan menjadikan manfaat buat banyak orang. Yang kepengen konsultasi secara pribadi, private reading, silahkan bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar atau juga di kolom deskripsi. Oke teman-teman, salam bahagia selalu. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.